Bapak Ibu sekalian, ya. Hari ini kita akan melihat Rut pasal 1 dan 2, jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Nah, pertama-tama kita akan melihat Rut pasal 1, yaitu kembali kepada Allah dalam kesesakan. Ya, jadi next ya, Rut pasal 1 adalah kembali kepada Allah dalam kesesakan. Nah, pertama-tama keputusan tanpa Allah, saya bacakan ayat 1 sampai 5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi saudara, kisah Rut itu terjadi pada zaman hakim-hakim. Karena itulah kenapa misalnya Alkitab kita mengikuti ya Alkitab Yunani yang menerjemahkan PL itu menaruh Rut itu persis setelah kitab hakim-hakim. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, jadi tema kita Rut 1 itu adalah kembali kepada Allah dalam kesesakan. Ya, next. Dan kita melihat di sini kemudian keputusan tanpa Allah ayat 1 sampai 5. Kenapa saya katakan keputusan tanpa Allah? Karena ketika mereka kemudian pergi meninggalkan Israel, apalagi selama 10 tahun, berarti selama 10 tahun itu mereka tidak bisa beribadah ke Bait Allah, padahal setiap tahun umat itu disuruh 3 kali ke Bait Allah, dan berarti juga setiap sabatnya mereka tidak bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman, ya, sehingga ini tidak mungkin merupakan kehendak Allah. Karena itu kenapa kita katakan keputusan tanpa Allah. Nah, yang terjadi adalah kalau kita melihat pada zaman para hakim, maka kita tahu itu adalah zaman yang tidak baik, ya. Dan terutama kita tahu bahwa umat itu terus jatuh kepada penyembahan berhala. Karena itu kelihatannya Tuhan memberikan kelaparan. Karena kalau kita melihat di dalam Ulangan 28 misalnya, kelaparan adalah tanda murka Tuhan terhadap umatnya. Ya, dengan adanya kelaparan di tanah Israel, kita harus melihat itu sebagai hukuman Tuhan. Karena itu kita melihat terjadi sesuatu yang ironi. Bethlehem artinya rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Rumah roti sekarang tidak ada roti, ya. Sesuatu yang tentu saja sangat ironis. Nah, Elimelek dengan keluarganya memutuskan ke Moab untuk mengungsi. Elimelek harusnya seorang yang cukup beriman, ya, namanya saja, ya, luar biasa. Eli, ya, Eli lama sembah tani, Eli artinya Allahku, Melek adalah raja. Sehingga dia mengatakan dalam namanya mengatakan Allahnya adalah raja. Tapi sayangnya ternyata Elimelek di sini, ya, kalau saya bilang kurang beriman, sehingga kemudian memutuskan ke Moab untuk mengungsi. Mungkin kalau cuma mengungsi sebagai orang asing itu masih mending, tapi ternyata yang digambarkan adalah tadinya memang mereka mencoba mengungsi sebagai orang asing, ya. Kita melihat di ayat 1. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tapi apa yang tadinya rencananya ingin menetap sebagai orang asing menjadi benar-benar diam di sana, ya, dan itu bisa kita lihat di bagian akhir ayat 2. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Yang lebih parah, akhirnya diam selama 10 tahun. Akhir ayat 4, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, ya. Dan tragedi, Elimelek meninggal dan kedua anaknya juga mati, ya, sehingga mungkin memang kita harus melihat ini sebagai hukuman Tuhan. Dan Naomi memang melihatnya begitu, karena itu dia mengatakan tangan Tuhan teracung terhadap dia. Nah, kemudian kita melihat ayat 6 sampai 22. Jadi sejalan dengan saya menjelaskan baru kita akan membaca, ya. Next kita melihat. Saudara-saudara, kembali langkah pertama yang sulit. Nah, menarik bahwa kata kembali atau pulang muncul 12 kali.
Ini memang bisa berarti kembali atau pulang, dan itu adalah kata yang biasa, ya. Misalnya ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Tetapi kata yang diterjemahkan pulang di sini juga bisa merupakan kata yang dipakai untuk pertobatan. Sehingga kelihatannya di sini mau menggambarkan Naomi pulang ke Bethlehem, ya, itu juga ada nuansa dia bertobat, ya, balik lagi kepada Tuhan. Nah, kita bisa membayangkan kata kembali itu muncul 12 kali, menunjukkan ini adalah penekanan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah langkah pertama yang sulit, ya. Jadi setelah suaminya dan kedua anaknya meninggal, ya Naomi mau tidak mau harus pulang. Dia pikir ya ngapain juga dia tinggal terus di tempat asingnya, di tempat asing, apalagi memang dia mau menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Sehingga kalau dia sendiri tinggal sendirian di tempat asing rasanya tidak masuk akal. Ya, jadi ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, jadi rupanya ia sudah mendengar kelaparan mulai diatasi. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi seorang mertua yang sangat baik, ya. Kedua menantunya masih sangat muda, dia tidak tega mereka hidup terus sebagai janda dan menyuruh mereka pulang supaya nanti bisa menikah kembali. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan keras dan berkata kepada mereka, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Nah, di sini kita melihat bahwa Naomi memikirkan bahwa tidak mungkin terjadinya pernikahan ipar. Ya, tidak mungkin terjadinya pernikahan ipar karena dia sudah tidak punya anak. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya, jadi kita melihat bahwa Naomi menyuruh mereka untuk kembali dan dia sendiri mau pulang. Ya, jadi ayat 22, saya lompat dulu ke ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Tapi saudara-saudara, coba kita pikirkan, ya. Mudah tidak bagi Naomi untuk pulang? Nah, kita di Indonesia banyak yang merantau, ya. Seperti saya dari Palembang merantau ke Jakarta. Dan banyak sekali, ya, kita itu merantau. Nah, saudara, kalau kita pergi merantau, kalau sukses dan pulang itu menyenangkan, ya. Wah, kalau kita sukses kita pasti senang deh pulang, ya. Tetapi kalau gagal, kira-kira biasanya orang kalau merantau gagal berani pulang nggak? Kebanyakan tidak berani pulang, malu, ya. Karena itu kenapa misalnya di kota Jakarta banyak sekali orang yang gagal tapi tidak mau pulang. Saya rasa karena malu kalau pulang. Nah, Naomi termasuk sukses atau gagal? Tentu saja gagal. Dia pergi dengan tangan penuh tetapi pulang dengan tangan kosong, ya. Jadi kalau kita melihat apa yang Naomi katakan, misalnya ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Sehingga kita bisa bayangkan Naomi untuk mengambil langkah kembali itu pasti sangat sulit, ya. Jadi langkah yang sangat sulit karena dia kembali dengan tangan kosong. Nah, saudara, kalau kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan anak kecil, ya, kalau belajar jalan itu tidak menyakitkan. Tetapi kalau orang dewasa misalnya harus berjalan lagi, ini ada suara apa, ya? Bisa tolong dimute enggak, ya? Ini jadi anak kecil, ya, kalau
Kalau belajar berjalan itu mungkin tidak menyakitkan ya, tetapi kalau orang dewasa misalnya karena kecelakaan dan kemudian harus belajar berjalan lagi itu sangat menyakitkan ya. Karena itu kita mungkin bisa bayangkan langkah yang sangat sulit karena Naomi harus kembali dengan tangan kosong. Kemudian kita melihat next. Kepahitan, perasaan yang harus ditangani. Nah, saudara, Naomi pulang bukan dengan senang hati, dia pulang dengan pahit hati. Tadi kita sudah membaca sedikit bahwa Naomi menyuruh kedua menantu perempuan yang pulang ke rumah orang tua mereka. Alasannya dia tidak mempunyai anak laki-laki lagi. Dan kemudian coba lihat bahasa yang dipakai di ayat 13. Jadi 13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, masakan kamu ini harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dengan dia mengatakan bahwa tangan Tuhan teracung terhadap aku, dia menganggap bahwa yang menyebabkan kematian ya suami dan anak-anaknya adalah siapa? Yaitu Tuhan. Nah, ini berarti Naomi memiliki doktrin yang apa kita sebut Allah sebagai first cause dari segala sesuatu, ya. Di mana doktrin itu mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang hanya bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Sedangkan yang lain itu hanya sebagai penyebab yang kedua. Kemungkinan Elimelek dan kedua anaknya mati karena sakit, tetapi sakit penyakit hanyalah penyebab yang kedua. Penyebab utamanya adalah Allah yang mengizinkan sakit itu terjadi dan mereka mati. Kan itu kenapa Naomi bisa mengatakan tangan Tuhan teracung terhadap aku, ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan konsep yang dimiliki oleh Ayub, ya. Ketika iblis memakai misalnya orang-orang jahat, memakai api, memakai badai, kemudian menghancurkan semua harta Ayub dan membunuh 10 anaknya. Ayub kemudian berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berarti Ayub dan Naomi mempunyai doktrin yang sama, yaitu Allah sebagai penyebab utama dari segala sesuatu. Dan bagi Naomi, Allah memang tangan Tuhan teracung terhadap dia, jadi dia berarti menunjukkan dia ada pahit hatinya, dia ada marahnya kepada Tuhan, menganggap Tuhan kok begitu kejamnya, misalnya ya, sampai mengambil suami dan anak-anaknya. Next kita lihat. Bahkan dia juga berkata di ayat 20, ya, ketika dia berjalan sampai ke Yerusalem, namanya juga Bethlehem, namanya juga Bethlehem, kota yang kecil, ya. Jadi saya bacakan dari ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Naomi berarti menyenangkan. Sebutkanlah aku Mara, berarti pahit, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi ini lebih jelas lagi, ya. Dia mengatakan yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit kepada dia. Dan ayat 21 tadi, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat sesuatu yang menarik, di mana apa yang dilakukan Naomi sering sekali sebenarnya juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, yaitu apa? Dengan jujur berani mengutarakan kepahitan hatinya, terutama kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah hal yang baik, karena itu Mazmur banyak yang menunjukkan seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan betapa sebenarnya pemazmur maupun tokoh-tokoh Alkitab, Ayub juga melakukan seperti itu. Dia menunjukkan sebenarnya kekecewaannya kepada Tuhan. Ayub juga menganggap Tuhan memperlakukan dia dengan tidak adil, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Naomi berani dengan jujur menunjukkan kepahitan hatinya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita misalnya memendam kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan, kepahitan hati itu sangat berbahaya. Dan kalau kita menganggap Tuhan adalah penyebab utama dari segala sesuatu, maka pada akhirnya kepahitan hati itu, kemarahan itu kita tujukan kepada Tuhan. Nah, tentu saja itu bukan hal yang baik untuk dilakukan.
Tapi kita kan sering sekali tidak bisa mengontrol kekecewaan dan kemarahan kita kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, daripada memendamnya, maka Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita berani dengan jujur mengatakannya. Dan itu yang dilakukan oleh Naomi. Karena itu kenapa kita mengatakan kepahitan perasaan yang harus ditangani. Dan cara menangani perasaan tersebut yang paling baik adalah berani dengan jujur mengatakannya kepada Tuhan. Ya, karena itu saya anggap bahwa apa yang Naomi lakukan itu baik dalam arti daripada memendamnya lebih baik jujur kepada Tuhan. Ya, jadi Naomi tidak menutupi kepahitan hatinya, tapi tentu saja itu perlu ditangani dan cara menangani adalah malahan dengan dia berani mengakui bahwa dia marah pada Tuhan, dengan dia berani mengakui dia sekarang sedang pahit hati, nah itu adalah jalan menuju kesembuhan ya, sehingga kita percaya nanti Tuhan yang akan menanganinya. Nah kemudian next kita melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak disadari. Saudara-saudara, Naomi berpikir dia pulang dengan tangan kosong, tadi di ayat 21 dia mengatakan. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan Ruth yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saya akan balik sedikit ya. Di mana kita tahu bahwa dua menantu Naomi suruh pulang, akhirnya Orpa pulang, tetapi Ruth tidak mau pulang. Ya, ayat 15 berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, saudara-saudara, ya ternyata Tuhan memberikan seorang menantu yang beriman begitu luar biasa. Dan kita harus melihat bahwa Ruth mau pulang kepada Naomi bukan hanya soal dia mencintai mertuanya dan mereka mempunyai relasi yang baik. Karena apa? Karena ketika dia berkata, ya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Berarti setelah Naomi mati pun dia tetap akan tinggal di Israel. Berarti ini bukan hanya soal mertuanya, betul nggak? Kalau semata-mata untuk mertuanya, ya setelah mertuanya mati dia harusnya kembali ke Moab. Sehingga di sini menunjukkan bukan hanya relasinya dengan Naomi yang sangat baik, tapi dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia akan mati di Israel, ya. Sehingga kita bisa melihat seorang yang sangat luar biasa dan kita juga bisa melihat pengakuan imannya yang sangat luar biasa. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Nah, menarik bahwa iman Ruth itu merupakan buah dari penderitaan dan iman Naomi. Menarik ya bahwa di masa-masa yang sulit seperti itulah Ruth kemudian beriman kepada Tuhan. Malahan bagi saya ya Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan ini adalah iman yang sejati. Karena apa? Karena sepertinya mengikuti Allah Naomi, Allah Israel kok nggak terlalu enak. Malahan banyak yang negatif ya. Yang dia tahu adalah mertuanya sudah mati memang ketika dia menikah. Dan sekarang suaminya dan iparnya mati. Kelihatannya Allah ini bukan Allah yang banyak memberi berkat. Tapi malahan Allah yang banyak memberikan kesulitan. Kenapa dia masih tetap bisa beriman? Nah, kadang-kadang ini memang merupakan misteri, tapi kenyataannya, saudara-saudara ya, kita manusia sering sekali malahan belajar beriman dari penderitaan. Dan dari penderitaan Naomi, Ruth kemudian belajar beriman. Tapi saya juga mau mengatakan Naomi sebenarnya sangat beriman. Ketika dia mengatakan tangan Tuhan teracung terhadap aku di ayat 13, betul menunjukkan dia marah kepada Tuhan, tapi di dalam kemarahannya Bapak Ibu sekalian menunjukkan dia sangat beriman. Berbeda dengan orang-orang pada zaman hakim-hakim. Ingat ya, umat Tuhan pada zaman hakim-hakim banyak jatuh kepada penyembahan berhala. Artinya apa? Artinya umat tidak percaya Allah mereka Allah Maha Kuasa. Karena itu menganggap bahwa
sekarang mereka sebagai petani, mereka butuh Allah kesuburan. Nah, kenapa saya mengatakan Naomi sangat beriman? Karena sekarang dia ada di Moab, tapi dia tidak menganggap Allah Moab yang mematikan suami dan anak-anaknya, tapi Allah Israel. Berarti dia percaya Allahnya Maha Kuasa. Ternyata di Moab pun yang berkuasa adalah Allah Israel. Bukankah ini menunjukkan iman Naomi yang sangat luar biasa? Dan kelihatannya iman yang sangat luar biasa itu yang kemudian mempertobatkan Ruth dan membuat Ruth kemudian beriman, ya, sehingga kita melihat Naomi tidak sadar bahwa Tuhan mengembalikan dia, memulangkan dia dengan seorang menantu yang mempunyai iman yang sangat luar biasa. Dan next kita melihat Ruth tentu saja adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memenuhi kembali hidup Naomi nantinya, ya. Saudara bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 13 sampai 17 berbicara tentang akhirnya Boas menikahi Ruth dan nanti mereka mendapatkan anak, ya. Dan anak itu sebenarnya secara hukum adalah anak Naomi, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Ruth adalah alat yang dipakai Tuhan. Tapi saudara, Ruth adalah boleh dikatakan pemeliharaan Tuhan dalam jangka panjang. Tapi Tuhan juga sudah memberikan pemeliharaan dalam jangka pendek. Kan itu ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kenapa ini sangat penting? Naomi dan Ruth pulang dengan tangan kosong, mereka tidak ada ladang, mungkin uang mereka juga hampir habis di Moab dengan kematinya suami dan kedua anaknya. Karena itu kalau ini adalah permulaan musim menuai, maka Ruth nanti bisa memungut jelai, ya, memungut jelai di tempat di ladang orang, karena memang di dalam Taurat Musa ketika seseorang itu menuai, maka ada 3 kategori orang yang boleh memungut apa yang tercecer. Jadi rupanya saudara, pemilik ladang itu kalau menuai, apa yang tercecer tidak boleh dia ambil. Supaya apa yang tercecer itu boleh diambil oleh 3 kategori orang, yaitu janda, anak yatim, dan orang asing. Ya, orang asing biasanya tidak boleh punya tanah dan karena itu kehidupan mereka secara finansial itu agak terpuruk. Dan dalam hal ini ya nanti Naomi maupun Ruth boleh kemudian sebagai janda, apalagi Ruth juga adalah orang asing, boleh datang untuk memungut jelai, ya. Karena itu kita melihat Tuhan juga mempersiapkan pemeliharaan jangka panjang yang pada waktu itu tidak disadari oleh Naomi yang penuh dengan kepahitan hati. Dan ini sebenarnya memberikan sesuatu yang menarik, ya. Sering sekali di dalam kepahitan hati kita kepada Tuhan, kita itu tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang sesungguhnya sudah atau sedang Tuhan berikan, ya. Dan Naomi yang sedang pahit itu belum bisa melihatnya. Sekarang kita melihat, ya, pasal 2. Pasal 2, next. Ya, Ruth 2 melihat jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Next, ya. Pertama-tama kita melihat Allah yang dibalik kebetulan. Pasal 2, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dan kaum Elimelek namanya Boas. Nah, untuk kita untuk mengerti ini, kita harus mengerti bahwa di dalam tatanan masyarakat Israel, yang terjadi adalah setiap orang mempunyai apa yang disebut sebagai penebus, dan itu haruslah kerabat dekat. Jadi kerabat dekat itu ada 3 level. Yang pertama adalah saudara laki-laki, ya, itu adalah yang paling dekat. Yang kedua adalah saudara laki-laki ayah, yaitu para paman. Yang ketiga adalah anak-anak para paman tersebut, yaitu sepupu, ya. Jadi itu adalah kerabat dekat di mana penebus-penebus ini kalau kerabatnya dalam kesulitan, misalnya harus menjual diri sebagai budak, mereka yang seharusnya menebusnya. Kalau saudaranya itu saking tidak ada uangnya dan harus menjual ladangnya, ladang itu kan tidak boleh dijual putus dan tidak boleh keluar dari kaum yang berbeda. Karena itu tidak boleh keluar dari kaum, maksudnya karena itu hari yang harus membeli adalah kerabat dekat. Nah, Naomi mempunyai sanak dari pihak suaminya, yaitu Boas. Ayat 2,
Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu, saya selalu menekankan kalau kita membaca Alkitab, kita harus pintar membaca apa yang tersirat. Tadi saya sudah mengatakan adalah hukum Tuhan bahwa janda boleh memungut di ladang orang yang menuai. Kalau begitu, kenapa Rut perlu berdoa kalau dia berada di belakang ladang orang yang murah hati? Kenapa Rut harus berdoa orang itu murah hati? Bukankah itu adalah hukum Tuhan? Nah, tersirat adalah, ingat ya, ini adalah zaman hakim-hakim. Digambarkan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga kita bisa melihat apa yang tersirat adalah bahwa pada zaman itu, karena memang banyak orang tidak tahu firman Tuhan dan tidak mau melakukan firman Tuhan, banyak pemilik ladang yang tidak akan senang atau mungkin tidak mengizinkan orang memungut di ladangnya. Karena itu kenapa Rut perlu berdoa supaya dia dapat memungut jelai di ladang orang yang murah hati. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan. Nah, saudara, sering sekali kita sebagai orang Kristen mengatakan kita tidak boleh memakai kata kebetulan karena memang sebenarnya secara doktrin tidak ada yang namanya kebetulan. Yang disebut kebetulan sebenarnya adalah pemeliharaan Tuhan. Dan Naomi mengerti, karena itu apa yang penulis katakan sebagai kebetulan, kemudian kita lari dulu kepada ayat 20, ini yang kemudian dikatakan Naomi. Ya, ketika Rut kemudian menceritakan apa yang terjadi, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Naomi melihat bahwa di balik kebetulan adalah tangan Tuhan. Jadi saudara, kita masih tetap boleh memakai kata kebetulan karena itu adalah cara mudah untuk mengatakan, tapi konsep kebetulan harus kita mengerti, konsep kebetulan sebenarnya adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang berada di balik kebetulan tersebut, ya. Karena itu kenapa kita mengatakan Allah yang di balik kebetulan. Kemudian next kita melihat tindakan manusia dalam pemeliharaan. Saya teruskan dulu membaca ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Jadi rupanya ketika Rut sampai di ladang, Boas belum ada, dan Rut kemudian meminta izin kepada pegawai Boas, ya ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dan dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, Bapak Ibu, kita selalu percaya pada pemeliharaan Tuhan, tapi ingat ya, Alkitab selalu mengajarkan paradoks. Pemeliharaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi di bagian ini Alkitab mau menunjukkan bahwa Rut dan Boas menunjukkan tanggung jawabnya masing-masing atau melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Di mana pertama-tama kita melihat Rut sibuk seharian memungut jelai. Bahkan kita bisa melihat sikap Rut sangat sopan ya. Dia meminta izin kepada pegawai Boas, padahal itu bukan Boas, tapi dia tetap meminta izin, izinkanlah kiranya aku memungut. Dia tidak datang dengan sikap sok, Taurat Tuhan mengatakan aku boleh datang, jadi senang apa enggak senang aku mau memungut. Tidak. Dia meminta izin dengan sopan, dan dia sibuk seharian memungut jelai, ya, sehingga nah dalam hal ini Bapak Ibu sekalian ini sangat penting.
Sering sekali kita berdoa meminta pemeliharaan Tuhan, tapi kita tidak melakukan tanggung jawab kita dan kemudian mengeluh bahwa Tuhan tidak memelihara kita. Ingat ya, pemeliharaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi saudara, kalau kita belum melakukan tanggung jawab kita, jangan mengeluh kalau Tuhan kemudian tidak menunjukkan pemeliharaannya seperti yang kita inginkan. Misalnya kita mau mendapatkan kerja yang baik, tapi tidak mau mengasah kemampuan kita dengan baik. Kita pengen naik pangkat, tapi tidak mau kerja dengan rajin. Ya tidak bisa. Kita berdoa Tuhan naikkan pangkat kita, kitanya kemudian harus bekerja dengan rajin ya, sehingga bos kemudian suka dengan kita ya, dan akhirnya menaikkan pangkat kita karena dilihat kita adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi bukan itu saja, Boas juga menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat, saya lanjutkan membaca. Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pengerjaku perempuan. Ya, jadi meminta Rut terus datang ke ladangnya, dan ini menunjukkan kemurahan hati ya. Mungkin ke pemilik ladang biasa, oke lah kalau seseorang itu datang cuma 1-2 hari. Tapi kalau setiap hari masa menuai kan rugi, betul nggak? Dia akan merasa rugi. Tapi di sini Boas menyuruh Rut jangan pergi ke tempat orang lain. Tapi di sini juga kemungkinan menyiratkan Boas juga mengerti mungkin pemilik ladang orang lain tidak akan senang kalau Rut datang. Ingat ya, sekali lagi ini zaman hakim-hakim, kebanyakan umat tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kemungkinan banyak pemilik ladang tidak suka kalau ada orang datang memungut. Ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Nah, tersirat juga, mungkin kalau pada waktu itu Rut adalah janda muda yang harusnya mungkin cantik ya. Sehingga kemungkinan dia bisa diganggu, karena itu Boas menyuruh Rut ikuti aja pekerja-pekerja perempuannya, dan menyuruh pekerja-pekerja laki-lakinya tidak boleh mengganggu dia. Kemudian jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicodok oleh pekerja-pekerja itu. Dan ini juga menunjukkan kemurahan hati ya. Kalau Rut harus cari air sendiri kan sering sekali harus ke sumur, mungkin agak jauh. Nah pasti nanti akan berpengaruh pada banyaknya pungutan dia. Saya lompat dulu juga, kemudian kita melihat apa yang terjadi dari ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisa yang nanti dia bawa pulang untuk mertuanya. Jadi memberi Rut makan dan ada sisa. Tapi saudara, kemudian ada hal yang lebih tidak masuk akal yang dilakukan oleh Boas ya. Saya bacakan dari ayat 15 dan 16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungutnya, janganlah ia diganggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kan berkas-berkas yang sudah dipungut ditaruh di satu tempat, dan orang-orang yang datang memungut tidak boleh berada di tempat berkas tersebut. Karena kan kalau misalnya orang-orang itu nakal, bisa cabut dari berkas-berkas tuayan kan, dan itu sangat merugikan si pemilik. Tapi Boas berkata, biarkan Rut boleh memungut di sekitar tempat berkas itu, bahkan ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara coba lihat, bahkan disuruh pegawainya mencecerkan jelai untuk dipungut Rut. Masuk akal nggak sih? Ya, perbuatan Boas sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin dia lakukan untuk semua orang yang memungut. Karena nanti kita akan melihat hasil pungutan Rut itu luar biasa banyaknya. Nah, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah apa? Kenapa
kemudian Ruth boleh melakukannya. Tapi mari kita lihat dulu next, ya. Tidak mengherankan yang terjadi adalah pemeliharaan yang berlimpah. Tadi kita sudah melihat Ruth diperbolehkan untuk mengikuti pekerja perempuan Boas. Ruth boleh memungut di antara berkas tuaian, tidak mengherankan. Ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Dan kalau kita melihat kamus Alkitab, 1 eva itu kurang lebih 36 liter. 1 liter itu hampir 1 kilo, memang tidak sampai 1 kilo. Tapi berarti ini kira-kira 30 kiloan. Saudara, banyak nggak untuk pungutan 1 hari? Luar biasa banyaknya ya. 30 kilo itu makan 2 bulan saja, kalau berdua aja agak habis kayaknya ya. Sehingga kita bisa melihat ini adalah suatu hasil yang sangat luar biasa yang dipungut Ruth dalam 1 hari. Berarti dia bisa menjualnya dan memakainya untuk kebutuhannya, setidak-tidaknya untuk kebutuhan dia dan Naomi mungkin untuk setengah bulan atau 1 bulan. Satu hal yang sangat luar biasa untuk pungutan 1 hari. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Boas bisa menunjukkan kemurahan hati yang seperti itu? Apakah ada alasannya? Sehingga kita lihat alasan di balik pemeliharaan. Nah, kebanyakan orang kalau saya tanya kira-kira alasan Boas apa? Jawabannya, karena Boas suka pada Ruth, ya. Mungkin ada nuansa itu, tapi bukan itu yang Boas katakan. Karena itu coba kita lihat next. Alasan dibalik pemeliharaan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari awal, ketika Boas sudah menyuruh Ruth jangan pergi ke ladang orang lain, ya, Ruth sudah heran kenapa Boas bisa begitu baik. Ya, karena itu saya bacakan dari ayat 10 yang tadi kita langkahi, ya, dari ayat 10. Lalu sujudlah Ruth dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, apakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi rupanya Bapak Ibu, Boas begitu baik bukan tanpa alasan. Boas telah mendengar apa yang telah Ruth lakukan bagi mertuanya dan iman Ruth kepada Tuhan. Karena itu saya bacakan sekali lagi ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Boas melihat iman Ruth yang begitu luar biasa, bukan cuma soal apa yang dia lakukan kepada mertuanya, tetapi juga imannya, dan karena itu percaya Tuhan yang akan membalaskan iman Ruth. Tapi saudara, di sini kita juga bisa melihat sesuatu yang sangat menarik. Boas mengatakan Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, tapi kelihatannya Boas mengerti cara Tuhan membalaskan, ya. Cara Tuhan memberikan pemeliharaan biasanya melalui sesama saudara seiman. Karena itu Boas bukan hanya berdoa bahwa Tuhan memelihara Ruth, dia melihat bahwa dengan Ruth diletakkan di ladangnya, Tuhan mau memakai dia untuk memelihara Ruth. Karena itu kenapa Boas melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia percaya bahwa Tuhan mau memakai dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang perlu kita teladani. Ya, ketika ada saudara yang meminta bantuan kita, apalagi zaman COVID sekarang sudah 1 tahun ya, kita tahu banyak orang yang kesulitan secara ekonomi. Dan ketika misalnya ya Tuhan mengingatkan kita kepada mereka, atau mereka kemudian datang katakanlah menceritakan keadaan mereka, tentu saja kita perlu berdoa bagi mereka, tapi mungkin selain berdoa, kita perlu bertanya kepada Tuhan,
apakah Tuhan mau memelihara mereka melalui kita? Kita tidak bisa cuma berdoa Tuhan pelihara dia, tapi kita tidak memikirkan dengan kita dipertemukan, bukankah berarti Tuhan mau memakai kita sebagai saluran pemeliharaan Tuhan. Karena itu ya Bapak Ibu, itu yang dimengerti Boas. Dia percaya Tuhan akan memelihara Rut, dan dia percaya Tuhan memakai dia untuk memelihara Rut. Karena itu dia melakukan kepada Rut apa yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin dia lakukan kepada pemungut jelai lainnya. Bayangkan ya, kalau setiap pemungut jelai sehari dapat 30 kilo, ada 10 orang aja 300 kilo bisa bangkrut dia kalau itu berlangsung misalnya 10 hari 2 minggu begitu kan. Ya, sehingga kita bisa melihat alasan di balik pemeliharaan. Ya, Boas adalah karena dia melihat Tuhan memakai dia sebagai saluran berkat. Kemudian next kita melihat harapan. Saudara-saudara, ternyata apa yang terjadi ya, dan saya bacakan sekarang dari ayat 18. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, coba lihat, bawa 30 kiloan jelai, dan kemudian bawa makanan, maka berkatalah mertuanya itu kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Ini sangat mengherankan. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu pada siapa dia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau supaya kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Bandingkan dengan pasal 1, ingat ya Bapak Ibu sekalian, pasal 1, ketika Naomi pulang, dia itu pulang dengan pahit hati. Ingat ya, dia mengatakan Tuhan dia pergi dengan tangan penuh, tetapi Tuhan memulangkan dia dengan tangan kosong. Dia sangat pahit hati, tapi sekarang dia bisa memuji kebaikan Tuhan. Yang dipakai adalah kasih setia di dalam ayat 20, hesed itu adalah kata yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama. Dan itu terutama menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Karena kata hesed memang terdiri dari 2 aspek, yaitu kasih dan kesetiaan. Dia, Naomi yang sebelumnya begitu pahit hati, mulai dapat melihat kesetiaan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya juga mau kita melihat secara seperti ini. Memang betul ya, Rut itu bisa membawa 30 kiloan jelai dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita hargakan hari ini, saya nggak tahu deh jelai itu seperti apa, tapi katakanlah padi misalnya, 1 kilo misalnya 12-an ribu, 30-an kilo katakanlah 400. Itu adalah bahkan zaman kita sehari kerja 400 itu gede loh ya saudara ya, sehari kerja 400, 30 hari itu 12 juta. Itu sudah manajer tuh ya, atau pokoknya eksekutif lah yang punya gaji seperti itu. Sehingga ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Ya, tapi dia tidak mengherankan Naomi kemudian mulai bisa melihat kesetiaan Tuhan karena itu jelas adalah hasil yang sangat luar biasa. Tapi coba kita pikirkan untuk seorang Boas. 400-an ribu itu adalah sesuatu yang berat apa enggak? Saya yakin tidak. Boas kelihatannya kaya. Tetapi dengan sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu mahal, dia bisa menyebabkan seorang anak Tuhan yang tadinya pahit hati menjadi tidak lagi begitu pahit hati, menjadi bisa melihat lagi kasih setia Tuhan. Nah, yang saya mau katakan adalah Bapak Ibu sekalian ya, sering sekali kita itu ya tidak menyadari apa yang bisa Tuhan lakukan dengan kita menunjukkan kebaikan terutama kepada saudara seiman, walaupun itu adalah kebaikan yang sangat sederhana.
kita mungkin menyediakan bahu kita untuk dia tangisi, dia menangis gitu ya. Kita misalnya ketika dia butuh pertolongan, kita berikan sedikit pertolongan yang bagi kita tidak terlalu berat, mungkin cuma 100.000, 200.000. Tapi yang sering sekali kita tidak sadari artinya bagi orang tersebut. Bagi orang yang di dalam kesulitan, apalagi dia sedang pahit hati kepada Tuhan, itu bisa membuat dia kembali senang. Karena apa? Karena melihat lagi kebaikan Tuhan. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memberikan kita jalan atau membuka kesempatan kepada kita untuk menolong orang, apalagi saudara seiman, doakanlah baik-baik ya. Memang kadang-kadang kita juga mungkin tidak di dalam kelimpahan. Tetapi coba bayangkan apa yang kita lakukan, pertolongan kita yang mungkin tidak terlalu memberatkan itu bisa Tuhan pakai untuk mengubah sebuah hati yang sedang pahit menjadi hati yang bersyukur. Dan itu yang terjadi pada Naomi. Bahkan kita melihat, saya teruskan membaca ayat 21. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, kita tidak tahu pasti ya beberapa minggu. Jadi selama itu juga Rut terus menuai di ladang Boas, dan Naomi mulai melihat bagaimana jalan buntu yang rasakan telah Allah ubah menjadi pintu harapan. Naomi mulai berpikir menikahkan Rut dengan Boas di pasal 3. Ya, kita baru akan melihat pasal 3 bulan depan. Tapi saudara lihat nggak, apa yang mau saya katakan adalah dulunya dia menyuruh kedua menantunya pulang karena dia percaya tidak mungkin bahwa dia bisa mencarikan ya suami untuk Rut dan Oprah. Pernikahan ipar yang dia maksudkan itu tidak mungkin, tapi nanti dia mulai bisa melihat bahwa Rut bisa menikah dengan Boas, atau dia mulai merancangkan ya, sehingga Naomi yang tadinya berada di jalan buntu, kita bisa bayangkan ya, seorang janda kematian suami dan 2 anaknya, sekarang dia benar-benar sebatang kara, walaupun betul ada menantunya. Tapi kan zaman kuno perempuan itu tidak bisa berdikari ya, sehingga kalau 3 janda malahan bukannya menolong, malahan bisa memberatkan. Sehingga Naomi benar-benar melihat dunianya runtuh. Ya, boleh dikatakan benar-benar Naomi menganggap dirinya berada di jalan buntu. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa melalui Boas mulai membuat dia melihat adanya pintu pengharapan. Ya, karena itu kenapa tema kita hari ini adalah melihat jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita juga merasa kita berada di jalan buntu. Ya, dan di dalamnya orang merasa hidupnya sudah susah di dalam 1 tahun terakhir ya. Makanya sekarang banyak sekali orang berjualan secara online ya. Saya juga ada teman yang dulunya tidak pernah menawarkan barang, tahu-tahu telepon saya menawarkan makanan. Maka saya tahu pasti dia berada dalam kesulitan finansial ya. Dan ternyata betul suaminya sudah sekian lama misalnya tidak bekerja. Karena itu kita harus melihat bahwa banyak orang ya sekarang mungkin berpikir mereka berada di dalam jalan buntu, mungkin Bapak Ibu juga merasakan seperti itu. Tapi apa yang kita anggap sebagai jalan buntu, yang di dalam perspektif kita yang sangat terbatas ini, menganggap permasalahan terlalu besar, sesungguhnya itu terlalu kecil di mata Tuhan. Tuhan dengan mudah bisa membalikkannya. Karena itu marilah kita beriman kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, Rut bekerja seharian. Atau kalau Tuhan mau kita membantu, lakukan seperti yang Boas lakukan, bukan hanya mendoakan, tetapi melakukan bagian kita, dan kiranya Tuhan kemudian memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada buntu.
Dan Tuhan spesialisasi dalam mengubah jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Karena itu marilah kita terus beriman kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang tentu saja dengan mudah akan dapat menolong kita. Kalau dia belum menolong kita seperti yang kita inginkan, nah pasti ada rencana Allah yang berbeda. Jadi kita tentu saja harus beriman bahwa Allah akan memampukan kita mengatasi jalan buntu apapun yang kita hadapi sekarang ini. Oke, saya berikan waktu untuk tanya jawab. Oke, makasih Bu Ina untuk pemaparannya. Sekarang waktunya kita boleh berdiskusi, bertanya jawab. Waktunya sekarang jam 4, jadi kita masih ada 1 jam untuk berdiskusi. Kami berikan kesempatan, ayo siapa yang mau menanyakan, silakan. Oke, silakan Kak Mahda. Oke, Kak. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ina, saya sungguh terberkati dengan apa yang Ibu sampaikan, Bu. Tapi satu yang saya ingin tanyakan, Bu, tadi Naomi itu Ruth mendapatkan, sepertinya Ruth mendapatkan iman itu transferan dari Naomi ya, Bu ya. Maksudnya melihat iman Naomi dia jadi beriman. Iya. Nah, tapi di awal keberangkatan mereka ke Moab itu tadi saya tidak mengerti apakah benar karena mereka tidak melihat tidak bertanya kepada Tuhan atau bagaimana, Bu, sehingga seperti itu yang terjadi. Nah, terus kalau memang dia akhirnya itu beriman seperti itu, apakah dulu di awalnya dia kurang beriman, tapi setelah penderitaan itu dia akhirnya beriman, atau bagaimana, Bu? Naomi maksudnya, karena kan Ruth belum ada dong ya. Ruth itu adalah orang Moab. Naomi maksud saya. Kalau saya bilang mungkin Elimeleknya yang kayaknya kurang beriman ya, walaupun sebenarnya ironi dengan namanya ya, Elimelek berarti Allahku adalah raja, tapi ternyata dia tidak benar-benar percaya ya. Karena itu saya sih lebih melihat Elimelek, kan zaman kuno apalagi istri kan cuma mengikuti suami ya jadi dalam hal ini, nah apakah Naomi tadinya kurang beriman kita tidak tahu, tapi kita gambarkan dengan Naomi marah pada Tuhan, sebenarnya dia sangat percaya Allahnya adalah Allah yang maha kuasa, dan ini menunjukkan iman Naomi yang sangat luar biasa. Saya menganggap bahwa itu keputusan yang salah karena seperti saya katakan, saudara, kita beda dengan sekarang. Sekarang kita orang Kristen bisa beribadah dimanapun. Tapi di zaman PL kita tahu mereka harus ke bait Allah setahun 3 kali untuk perayaan-perayaan, betul nggak? 10 tahun di negeri asing berarti 10 tahun loh tidak pernah ke bait Allah. Belum lagi adanya pertemuan kudus setiap hari Sabat di rumah mereka masing-masing, dengan mereka pindah ke Moab juga tidak bisa bersekutu kan? Dan tidak bisa ke pertemuan ibadah seperti kita orang Kristen pada hari Minggu. Sehingga tidak mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Pasti mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, karena itu saya lebih melihat bahwa ini boleh dikatakan adalah pukulan Tuhan ya, sehingga Elimelek mati. Dan sebenarnya kenapa Naomi menikahkan kedua anaknya dengan perempuan Moab itu juga tidak boleh. Karena kan Ruth harusnya awalnya belum beriman, dan itu menunjukkan juga kesalahan. Nah, ada yang mengatakan pasti pada waktu Elimelek masih hidup, mereka sudah memutuskan tentang pernikahan itu, karena itu setelah suaminya mati, Naomi tetap melaksanakannya. Karena banyak yang menafsirkan tidak mungkin Naomi berani mengambil keputusan itu sendiri. Menikahkan kedua anaknya dengan perempuan Moab yang sekali lagi pasti melanggar firman Tuhan. Karena orang percaya harus menikah dengan orang percaya. Jadi kemungkinan lebih ke arah kita lihat itu Elimelek yang kurang beriman, atau memang Naomi juga tadinya kurang beriman, tetapi setelah dipukul Tuhan, ya malahan dia menjadi semakin beriman. Karena memang sering sekali kita tidak mengerti ya, pukulan Tuhan
penderitaan malahan sering sekali membuat kita lebih beriman. Padahal kita pikirnya penderitaan akan membuat kita meninggalkan Tuhan kan? Tapi realitanya betul ya, penderitaan bisa membuat sebagian orang meninggalkan Tuhan. Tapi di pihak lain penderitaan ternyata sering sekali Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita loh. Oke, Bu. Ya, Bu. Makasih banyak. Oke. Ibu. Ya. Nah, di chat ada kedua anaknya meninggal karena apa? Saya rasa karena sakit. Karena kedua anak itu namanya itu aneh. Yang satu lemah, yang satu kayaknya sakit-sakitan begitu ya. Jadi dua nama yang tidak bagus. Mungkin nama yang diberikan karena kondisi mereka ya. Jadi kedua anaknya kelihatannya digambarkan dengan kondisi yang lemah. Kalau menurut saya harusnya mereka mati karena sakit. Tapi Naomi tidak mau peduli, sakit itu adalah penyebab kedua, bagi Naomi penyebab pertamanya adalah Tuhan. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kami berikan kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya, silakan. Boleh bertanya? Iya, silakan Bu. Kan mereka, Naomi dan suaminya itu ke tanah Moab karena ada kelaparan di Israel. Betul. Jadi konteksnya dalam kondisi seperti itu, apakah sebaiknya kalau seandainya terjadi kepada kita sekarang ada musibah, ada bencana di negara kita, apakah kita nggak bisa pergi? Bu, kita berbeda. Karena itu saya mengatakan kita orang Kristen tidak masalah karena kita bisa beribadah, gereja ada di mana-mana. Tapi bait Allah dan pada waktu itu sinagoge hanya ada di Israel. Jadi keadaan sangat berbeda. Ingat Bu, di dalam PL umat Tuhan cuma satu bangsa, bangsa Israel. Sekarang umat Tuhan ada di mana-mana, terdiri dari segala suku bangsa. Jadi keadaan sudah berbeda. Jadi kita orang Kristen boleh saja mengungsi ke daerah lain karena tidak ada yang namanya tanah kudusnya Tuhan lagi secara khusus seperti Israel kan, betul enggak? Jadi keadaan sudah berbeda ya. Jadi ini bukan berarti bahwa kita sebagai orang Kristen sekarang tidak boleh mengungsi ya. Jadi nggak tahu kan dia kalau nggak di rumah. Oke, masih ada. Sini Ekel. Oh iyanya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya Kak. Iya, silakan. Bu, Boas di PA sebelumnya kan kita ada membicarakan tentang Boas. Apakah Boas yang dibahas di Rut ini sama dengan Boas yang Rahab itu, Bu? Iya. Karena kan memang ya maksudnya di kalau kita melihat silsilah di sini ya, silsilah di sini nanti kan kalau kita melihat Rut 4 di ayat 21 Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed ya. Aku lagi pakai handset ini, jadi nggak dengar aku. Dan kalau kita melihat di Matius 1, ya maka kita melihat Maaf Bu Ina, di-unmute Bu. Bu Ina, di-unmute Bu. Oh oke. Tadi jadi itu ya. Jadi kita melihat bahwa kelihatannya memang sama ya. Jadi ada di Rut pasal 4 kan ada perkataan tadi mana Salmon memperanakkan Boas ya ayat 21, dan kalau kita melihat Injil Matius ya, Matius 1 ayat 5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Jadi harusnya orang yang sama. Oh, oke, terima kasih Bu. Ini sedikit agak di luar konteks. Boleh dijelaskan Bu, kira-kira zaman pemerintahan hakim-hakim itu seperti apa ya Bu? Apa bedanya dengan raja-raja atau nabi zaman Nabi? Ya, zaman pemerintahan hakim digambarkan tidak baik karena apa? Seorang hakim kan tidak punya jajaran pejabat seperti raja. Karena itu seorang hakim tidak bisa berkuasa atas seluruh Israel. Jadi seorang hakim itu hanya bisa memerintah satu atau dua suku.
Berbeda dengan zaman Musa dan zaman Yosua, karena apa? Karena zaman Musa dan Yosua seluruh umat itu masih di satu tempat. Musa mereka di padang gurun, pada zaman Yosua mereka bertempur bersama, atau di markas mereka di Gilgal. Jadi satu orang, walaupun dia kita tahu bahwa mereka juga dibantu oleh tua-tua, bisa berkuasa atas seluruh Israel. Zaman hakim-hakim, umat itu sudah tersebar ke seluruh Israel. Ngerti nggak, Bu? Jadi seorang diri, seorang hakim nggak mungkin bisa menguasai seluruh Israel. Karena itu kenapa pada zaman hakim-hakim Israel dengan Israel bisa saling membunuh. Bahwa ada suku-suku lain tidak mau membantu ketika seorang hakim meminta tolong. Jadi kelihatannya seorang hakim itu hanya menguasai beberapa bagian saja. Karena itu adalah dikatakan pada waktu itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi penulis hakim-hakim mau mengatakan kepada kita lebih baik zaman raja-raja. Ya, dan di zaman hakim-hakim digambarkan umat itu jatuh terus kepada penyembahan berhala. Jadi ini adalah memang zaman yang kacau. Ya, jadi zaman yang kacau sekali. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kami persilakan bagi yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu, kita masih banyak. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Kak Mutiara, oke. Iya, Bu, saya mau bertanya dengan kondisi Naomi yang tadi ada Ibu katakan mungkin itu kondisi mereka berangkat ke Moab, mungkin itu karena Elimelek. Kemudian di dalam perjalanannya dia berarti kan menaati suaminya. Kemudian ketika mereka ada di Moab, dia juga mungkin karena kesepakatan menikahkan Mahlon dan Kihlon dengan perempuan Moab. Kemudian di dalam situasi itu ada banyak pasti penderitaan yang terjadi yang dialami Naomi. Tadi Bu bilang melalui penderitaan Naomi, malah Ruth itu begitu percaya kepada Allahnya Naomi gitu. Kemudian apa yang sebenarnya misalnya itu di dalam kehidupan seperti sekarang gitu ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ketika melihat keadaan-keadaan yang sangat sulit yang dialami, bagaimana tetap untuk bisa seperti Naomi ini gitu, Bu. Nah, dalam hal itu Naomi bukan menerimanya dengan baik loh, Bu. Dia menerima dengan baik hati. Ya, sorry Bu, tadi saya mau tanya, kan Naomi marah ya gitu. Ya. Naomi marah gitu. Jadi bagaimana sebenarnya itu kan menunjukkan sikap Naomi yang mengenal Allahnya dan dia sangat terbuka di dalam kemarahannya. Jadi tapi itu juga kan sebagai tanda bahwa dia terus bertumbuh gitu. Iya. Jadi saya berpikir bagaimana sebenarnya kalau sekarang ini gitu. Saya punya pemikiran nggak mungkin marah sama Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang ada terjadi seperti luapan gitu. Marah sama Tuhan gitu. Nah, iya. Nah, Bu, seharusnya kita tidak marah pada Tuhan, tapi iman kita tidak sempurna. Sehingga tanpa kita kendaki, kita kadang marah pada Tuhan. Itu adalah realita. Namanya juga iman kita tidak sempurna. Betul enggak? Dan kita itu merasa kok Tuhan tega banget sih. Kenapa sih Tuhan? Tuhan dengan mudah bisa menyelesaikan, tapi Tuhan biarkan berlarut-larut, malahan kondisi tambah lama tambah parah. Jadi sebenarnya cukup wajar kita sebagai orang percaya marah kepada Tuhan. Karena itu banyak pemazmur yang marah kepada Tuhan, termasuk Daud. Ayub juga marah pada Tuhan, Naomi juga marah pada Tuhan. Dan itu menunjukkan Tuhan mengerti, itu adalah hal yang wajar. Salah, tapi bisa dimengerti. Saya tidak mengatakan itu benar ya, itu salah tapi bisa dimengerti. Karena itu Tuhan menyediakan cara bagaimana mengatasi kalau kita marah dengan dia. Caranya beranilah dengan jujur, mengakui kita marah kepada Tuhan, datang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku marah. Kenapa? Kenapa Tuhan seperti itu misalnya? Jadi kita harus berani datang kepada Tuhan. Dan seperti saya katakan banyak contohnya di dalam Mazmur, di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Jadi ini adalah cara yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengatasi kemarahan kita. Kemarahan yang dipendam terlalu berbahaya. Jangan pendam kemarahan. Jadi kita harus dengan jujur datang kepada Tuhan. Jadi caranya Bu ya,
datang kepada Tuhan, utarakan kekecewaan kita, utarakan kenapa kita merasa seperti itu. Pokoknya kita cerita kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan Maha Besar, Dia pasti bisa menangani kemarahan kita, dan bahkan itu adalah cara Tuhan menolong supaya kita bisa dengan lebih cepat keluar dari kemarahan kita daripada kalau kita memendamnya. Saya rasa semua orang yang percaya sama seperti Ibu tidak mau marah pada Tuhan. Tapi kemarahan itu kan muncul sendiri, bukannya kita mau. Betul enggak? Ya, ketika kehidupan begitu sulitnya, kemarahan itu muncul. Ya, karena itu kenapa Alkitab memberikan kita cara untuk mengatasinya. Ya, beranilah jujur kepada Tuhan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Bu Ina. Ya. Itu kan tadi Ibu bilang kalau mereka pergi ke Moab atas persetujuan suami ya, yang membawa mereka ke sana. Betul. Padahal mereka tahu kondisi di sana itu bukan orang yang seiman dan mereka tidak bisa beribadah. Ya. Nah, kenapa Naomi ikut aja, Bu? Padahal kan dia tahu resikonya. Apakah karena konsep tunduk kepada suami sehingga dia membiarkan suami dan seluruh keluarganya ikut dalam keadaan yang salah? Dan yang kedua, kalau memang ada peristiwa begitu, baiknya kita istri bagaimana sikapnya, Bu? Apakah ikut seperti Naomi atau kita bisa berbeda pendapat kemudian mengambil kebijaksanaan di atas kebijaksanaan suami? Nah, dalam hal ini kita tidak diberi alasan kenapa Naomi ikut, jadi saya tidak bisa berkomentar ya, Bu. Kalau saya menduga ya mungkin karena memang sikap tunduk kepada suami, apalagi zaman kuno. Nah, zaman sekarang kalau saya bilang seharusnya yang kita lakukan, kita kemudian memberitahu suami bahwa itu tidak benar, ya. Tapi kalau sampai suami bersikeras, saya rasa mau tidak mau kita juga harus ikut. Kan nggak mungkin dong, oke lah kamu pergi sendiri, aku tinggal di sini, kayaknya itu juga tidak benar. Jadi dalam hal ini, kalau menurut saya ya, kalau sampai seperti ini, kita padahal tahu itu salah, tapi kita sudah berusaha untuk menasihati suami tetap tidak mau, pada akhirnya kita harus tunduk. Sama seperti misalnya, bos kita mengambil keputusan yang salah. Kita tahu itu sebenarnya keputusan yang salah, tapi sudah memberitahu bahwa itu keputusan salah, bos tetap mau menjalankan. Gimana? Ya sebagai anak buahnya kita tunduk. Walaupun kalau dia suruh kita yang melakukan kejahatan ya kita jangan mau ya. Tetapi kalau misalnya tetap misalnya, ya akhirnya kan keputusan bos yang harus kita lakukan. Jadi dalam hal ini menurut saya kita berupaya, kita benar-benar berupaya supaya suami mengerti bahwa itu adalah keputusan yang salah. Tapi kalau dia tetap bersikeras ya apa boleh buat. Kita juga berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga konsekuensinya tidak parah ya. Tapi dalam hal ini ya memang terjadi dilema. Jadi memang mungkin tergantung situasinya. Kalau sampai suami menyuruh kita melakukan yang jahat ya tentu saja tidak boleh kita lakukan. Ya misalnya suruh mencuri ya kita jangan mencuri. Tapi kalau seperti ini mau tidak mau loh, dia mau mengungsi, dia mau pindah kota, masa kita kemudian mengatakan oke lah kamu pergi sendiri, aku tidak mau pindah, kan nggak bisa juga. Ya jadi dalam hal ini ya kita terpaksa juga melakukan walaupun kita tahu atau setidak-tidaknya ya mengerti itu adalah keputusan yang salah, sambil kita berupaya terus mungkin supaya menyadarkan suami dan kita pun kemudian meminta belas kasihan Tuhan. Bu Ina mau bertanya nih. Iya. Seperti yang Ibu Ina tadi sampaikan bahwa Naomi dan juga Abimelek menikahkan kedua anaknya dari bangsa Moab, sepertinya ada salah pilih untuk terhadap mantu. Nah, kita lihat dalam Alkitab, Rut itu dan Boas akhirnya menikah, dan dari situlah akan turun silsilah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apakah itu juga salah menurut kedaulatan Tuhan? Nah, dalam hal itu menandakan Tuhan bisa menggenapi rencananya melalui kelemahan manusia. Ngerti nggak? Tetap kita harus mengatakan bahwa ketika Naomi menikahkan kedua anaknya dengan perempuan Moab itu salah. Karena pada waktu itu Rut belum beriman. Soal Rut menikah dengan Boas itu tidak salah. Karena Rut sudah menjadi orang beriman. Jadi dalam hal ini Boas tidak salah.
Tapi Naomi menikahkan kedua anaknya dan salah satu anaknya kepada Ruth itu salah. Cuman memang ya kita tentu saja tahu bahwa itu semuanya di dalam izin Tuhan karena memang Tuhan mau nanti Ruth menjadi nenek moyang orang umat Allah atau menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Yang bisa kita katakan adalah Tuhan mengerti akan kelemahan Elimelek atau sudah tahu akan kelemahan Elimelek dan Naomi dan memakai kelemahan manusia untuk menggenapi rencananya. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Ya, jadi kita tidak bisa membenarkan Naomi dalam hal itu. Tetap salah walaupun Tuhan sudah melihat kelemahan itu dan memang memakainya untuk penggenapan rencananya. Sama seperti ketika Sarai meminta Abraham mengusir Hagar. Itu kan karena dia cemburu. Tapi apa kata Tuhan? Coba saya bacakan ya. Kita melihat Kejadian 21. Kejadian 21 saya bacakan. Kejadian 21 ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab apa yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tuhan menyuruh Abraham mengikuti apa yang Sarah katakan, bukan berarti Sarah benar. Tapi memang keinginan Sarah, walaupun keinginan Sarah itu di dalam motivasinya yang cemburu atau iri kepada Hagar, itu adalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan menyuruh Abraham melakukan seperti kehendak Sarah, bukan berarti Sarah tidak salah. Hanya berarti Tuhan memakai kecemburuan Sarah untuk menggenapi rencananya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya dulu, Bu. Ya. Jadi saya melihat Allah kita ini sangat luar biasa ya, Bu. Karena kalau kita lihat kan, kalau misalnya seperti yang sudah dijelaskan Ibu tentang bagaimana kelihatannya ya dalam tanda kutip, Allah itu betul-betul sepertinya kejam gitu. Sepertinya kejam dan tidak punya perasaan kan gitu. Ternyata di balik semuanya itu ada alasan-alasan tertentu kenapa penderitaan Tuhan izinkan boleh dirasakan oleh umat yang dipilihnya. Jadi seperti saya melihat Naomi, ternyata yang seperti Ibu jelaskan tadi adalah seorang yang sangat-sangat beriman kepada Tuhan. Walaupun ada saatnya dia memang sepertinya marah kepada Tuhan oleh karena penderitaan yang dialami itu luar biasa. Saya melihat di sini ternyata saya bisa mengambil kesimpulan bahwa rencana Allah kalau sudah memang Tuhan rencanakan akan pilihannya itu pasti akan dilakukannya, akan terlaksana, janjinya itu akan digenapi. Jadi kan saya sudah memang membaca kitab Rut ini kemarin, saya lihat ternyata walaupun Naomi ini sudah tidak punya suami, tidak punya anak laki-laki, ternyata Tuhan pakai dia dengan adanya Rut, gitu ya. Tuhan pakai dia dengan adanya Rut itu. Nah ini sangat luar biasa bagi kita, bagaimana rencana Tuhan itu akhirnya jadi, di mana Naomi itu akhirnya Tuhan yang tadinya dia pulang dengan tangan kosong, tidak punya apa-apa, maka semua itu dikembalikannya kepada dia. Dan ternyata Rut ini menikah dengan Boaz, di mana rencana Allah akan keturunan bangsanya, yaitu dari bangsa Yehuda dengan lahirnya Obed, kemudian Isai, kemudian lahirlah Daud. Nah, itu berlanjut kepada keturunan Yesus. Jadi ini sangat-sangat menarik sekali. Menurut saya bahwa satu hal gitu, rencana Tuhan, segala sesuatu ya yang terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya, orang yang beriman,
ternyata itu semua mendatangkan kebaikan walaupun kita tidak bisa melihat apa kebaikan yang mau kita lihat dari segala yang kita alami sekarang ini. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan ya Bu mengenai ini. Ini sungguh sangat menarik dan saya sangat berterima kasih sekali sehingga saya terbuka untuk melihat siapa sih Ruth ini sebenarnya, siapa sih Naomi ini. Ternyata ini ada bagian, ada benang merahnya adalah ini adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya. Jadi artinya tetaplah kita beriman walaupun dalam situasi yang bagaimanapun. Saya rasa itu aja Bu, saya tidak bertanya, hanya membagikan saja. Baik, terima kasih Bu untuk sharingnya. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Atau mau juga? Iya. Saya mau bertanya Bu. Iya. Kan saya melihat di ini ya Bu ya, terima kasih ya untuk firman Tuhan yang dibagikan luar biasa. Saya mau menanyakan yang dari Rut 1 ayat 6. Ayat 1 ayat 6 ini saya mau menanyakan, apakah memang Naomi ini kembali ke Bethlehem oleh karena memang sudah di Israel sudah ada makanan begitu, atau karena memang penderitaannya yang memang dia melihat tidak ada apa-apa lagi yang memang dia mau harapkan gitu sehingga dia kembali ke Israel, atau memang karena sudah ada makanan gitu di sana gitu. Kalau saya bilang ya dua-duanya Bu, alasan kan bisa berbagai alasan. Kita kan biasanya mengambil keputusan kan ada beberapa alasan. Memang sekarang sudah tidak ada apa-apa bagi dia tidak mungkin mau hidup seorang diri di tanah asing kan. Dan juga kebetulan dia mendengar bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan makanan di Bethlehem. Jadi kalau saya bilang ya dua-dua alasan benar. Karena kan memang kita sering sekali ketika mengambil keputusan kan pasti ada berbagai masukan atau berbagai alasan, kan bukan hanya cuma satu. Iya, jadi saya pikir apakah misalnya seandainya tadi di Bethlehem tidak ada makanan kan bisa saja mungkin dia tidak kembali ke sana. Betul. Atau setidak-tidaknya belum kali ya. Pasti dia suatu waktu kembali, nggak mungkin dia seorang diri tinggal di tempat asing, itu sudah nggak mungkin. Cuman mungkin menunggu waktunya dan sekarang waktunya tepat gitu. Iya, iya. Terima kasih Bu Ina. Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan? Saya Bu. Saya Bu. Oh. Iya, silakan. Iya. Menarik sekali firman Tuhan yang kita bicarakan pada sore hari ini. Jadi saya tertarik dengan bagaimana relasi dari Naomi dengan Ruth. Kesetiaan. Kalau kita baca tadi di Rut 1, mereka itu 10 tahun gitu, 10 tahun bersama. Tetapi di dalam waktu 10 tahun ini luar biasa imannya si Rut ini, yang sebelumnya dia penyembah berhala sampai dia percaya kepada Allah itu dalam waktu 10 tahun. Jadi saya lihat Rut ini dari kepribadiannya, dia ini orangnya konsekuen. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku, di mana engkau mati, di situ aku mati. Sungguh menarik, dia sudah bisa mengatakan, di mana engkau mati, di situ aku mati. Berarti sampai seumur hidupnya, dia akan bersama mertuanya. Itu yang bisa saya dapat. Dan juga bagaimana kesetiaannya kepada mertua di dalam. Jadi saya yang ingin saya tanyakan Bu, di dalam apapun kita sering tokoh antara mertua dengan menantu ini sering dijadikan contoh di dalam kehidupan kita, yang kalau sekarang itu banyak mertua dengan menantu seperti saingan. Jadi berbeda dengan Ruth dengan Naomi. Ini Bu yang ingin saya tanyakan di Rut 2 ayat 8. Di situ ada tertulis, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku. Nah, ini kata anakku ini gitu Bu. Gimana kira-kira ya Boas sampai mengatakan anakku kepada Rut? Apakah dari kesenjangan usia mereka, ataukah Boas ini sudah ada memiliki istri sebelumnya? Mungkin ini yang mau saya tanyakan Bu.
Oke. Terima kasih. Pertama-tama Ruth belum menjadi menantu 10 tahun ya Bu ya. Naomi tinggal di Moab 10 tahun. Kan ketika dia pergi nggak langsung anaknya menikah dengan Ruth. Jadi kita nggak tahu berapa tahun, tapi yang pasti tidak sampai 10 tahun. Nah, kenapa Boas mengatakan anakku adalah karena kesenjangan usia. Tadi saya mengatakan penebus itu biasanya kakak adik, ya berarti kalau Elimelek kakak adik Elimelek, kalau paman malahan lebih lagi. Kalau saya bilang Boas kelihatannya adalah sepupu, berarti seumuran dengan Elimelek. Berarti memang satu angkatan lebih tua dari Ruth. Karena itu kenapa dia menyebut anakku. Apakah Boas punya istri atau tidak, kita tidak pernah diberitahu. Tapi kemungkinan kalau saya bilang memang kemungkinan tidak masuk akal lah kalau tidak pernah punya istri, dia orang kaya, ya apalagi zaman kuno biasa beristri. Tapi kan Naomi juga nggak mungkin mau menjadikan Ruth sebagai istrinya kalau Boas masih beristri. Jadi saya berpikir mungkin sudah jadi duda barangkali ya. Tapi Alkitab tidak mengatakan apa-apa, kita hanya bisa menduga. Oke Bu, terima kasih. Oke. Boleh saya? Oke Bu Ina, sebelum kita ada penanya berikutnya, ada pertanyaan di chat dari Bu Nur Malasin Banjuntak. Pertanyaannya begini Bu Ina mau nanya, semua yang terjadi dalam hidup kita atau perjalanan hidup kita, apakah Allah yang menentukan? Mengingat doktrin predestinasi yang tahun lalu pernah dibahas. Allah sudah memilih siapa saja yang akan diselamatkan. Maka Allah juga yang sudah menentukan hal-hal yang akan terjadi. Terima kasih Bu Ina. Nah, tentu saja secara keseluruhan itu hanya terjadi kalau Allah menentukan. Cuman kan kita jangan berpikir bahwa hari ini makan apa, pakai ada tersirat apa ditetapkan. Ina, hari ini kamu makan tempe sama tahu, kan bukan begitu. Kalau saya boleh mungkin menjelaskan adalah seperti ini. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, katakanlah kita mau makan apa, Tuhan biarkan kebebasan kita. Kita mau pakai baju apa, ya Tuhan berikan kebebasan. Selama itu tidak mengganggu rencana Tuhan, Tuhan biarkan. Tapi kalau ternyata mengganggu rencana Tuhan, nah Tuhan ubah. Jadi tetap berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi bukannya kayaknya yang kita pikirkan sampai Tuhan itu sudah menetapkan hari ini ya, nanti kamu makan apa-apa. Ngerti nggak Bu maksud saya? Tentu saja semuanya terjadi dalam rambut kita pun tidak akan jatuh kalau bukan Allah yang menghendakinya. Jadi memang Allah Maha Kuasa dalam segala hal terjadi hanya kalau Allah yang mengizinkan. Dan Allah kan sudah tahu pilihan-pilihan kita. Sehingga selama pilihan kita katakanlah tidak bertabrakan dengan kehendak Tuhan, ya Tuhan biarkan saja. Tapi ketika itu mulai bertabrakan dengan rencananya, ya Tuhan akan membelokkan misalnya apa yang kita pilih. Tapi memang segala sesuatu terjadi hanya kalau Tuhan menghendakinya. Silakan Kak Siti Hardi. Ya, baik, terima kasih banyak. Bu Ina, dari tadi saya melihat di mana ya titik baliknya iman Naomi? Pada saat kapan? Karena ketika Ruth berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, jangan pisahkan, aku mau tetap bersama dengan engkau. Setelah dia mendengar itu pun, Naomi ketika sampai di, ada suara saya kedengar nggak ya? Bergema ya? Kedengaran. Oke. Nah, ketika Naomi sampai di tanah kelahirannya pun, dia tetap berkata ketika orang memanggil dia, wow, Naomi datang. Apa yang dia katakan? Panggil saya Mara. Artinya dia masih dalam kepahitan ketika dia mendengar Ruth berkata Allah menjadi Allahku, Tuhanmu menjadi Tuhanku. Yang pertama. Yang kedua, ketika Ruth pulang, dia bertanya, dari manakah engkau dapatkan sebanyak ini? Dari Boas. Nah, sampai di titik itu saya belum melihat di mana bangkitnya iman Naomi. Karena once dia sampai di tanah kelahirannya pun dia masih berkata, aku hidup dalam kepahitan, makanya panggil saya Mara begitu. Saya hanya mau bertanya, Bu, di mana sebenarnya titik balik imannya Naomi bangkit kembali? Gitu. Nah, Bu, saya rasa kita harus bedakan antara iman dengan kepahitan, itu adalah dua hal yang berbeda. Naomi terus beriman tapi dia pahit hati. Jadi ketika dia pahit hati bukan berarti dia tidak beriman.
Malahan kepahitan hatinya menunjukkan dia sangat beriman kepada Tuhan, makanya dia marah pada Tuhan karena menganggap gara-gara Tuhanlah suaminya dan anak-anaknya mati, berarti imannya sangat luar biasa kepada kemahakuasaan Tuhan. Karena imannya kepada kemahakuasaan Tuhan itulah yang malah membuat dia marah pada Tuhan. Jadi imannya itu yang sejauh yang kita lihat tidak goyah. Yang berbeda adalah kalau di akhir pasal 1 dia pulang dengan pahit hati, dengan hasil jelainya Rut dan kemudian ternyata Rut berada di ladang Boas, kepahit hatinya itu yang kemudian mengalami kesembuhan atau setidak-tidaknya mulai disembuhkan. Ya, jadi saya tidak melihat bahwa imannya ada masalah. Yang masalah adalah kepahitan hatinya. Jadi titik kesembuhan kepahitannya atau amarahnya kepada Tuhan ketika dia mendengar bahwa Rut mengambil jelai itu dari Boas. Betul. Karena itu dia langsung memuji kan bahwa Tuhan masih mengingat. Karena itu saya bacakan lagi ya pasal 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Sangat beda kan dengan dulu. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Aku pergi dengan tangan penuh. Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Kan sangat berbeda sudah. Jadi kepahitan hatinya itu yang mulai disembuhkan, bukan soal iman. Oke Bu Ina, pertanyaan kedua dengan implementasi kita. Ini kan menarik ya, artinya kemarahannya Naomi bisa melihat tangan Tuhan di balik segala sesuatu. Ya, mungkin betul. Naomi tidak menyangka bahwa Ruth pergi ke Boas gitu ya. Tetapi kepekaan Ruth melihat bahwa tangan Tuhan bekerja melalui Boas. Pertanyaan saya, bagaimana kiatnya di kehidupan saat ini? Ketika kita marah atau ketika kita kecewa atau ketika kemudian kita mengalami kepahitan lah kata kasarnya, kemudian mampu seperti Naomi melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sedang bekerja melalui beberapa hal di sekitar kita. Kenapa? Saya menarik adalah pada saat itu Ruth tidak langsung berkenalan dengan Boas loh. Ruth tidak langsung, hanya sekedar nama Boas gitu. Langsung Naomi merasa, oh ini tangan Tuhan yang bekerja. Padahal hanya menyebut nama Boas. Belum terlihat tangan Tuhan yang luar biasa bekerja, hanya nama saja dia sudah melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja, makanya kesembuhan kepahitannya. Nah, menurut saya ini menarik. Apa ya rahasianya ketika kita dalam kemarahan, hal kecil pun bisa membuat kita kembali melihat, oh ada tangan Tuhan di balik ini. Walaupun belum tentu selesai kepahitan itu, karena memang Ruth tetap juga menjadi penjala di tanahnya Boas gitu. Nah, Bu, Naomi bukan hanya mendengar nama Boas, Ruth menceritakan semuanya. Jadi dia melihat karya Boas. Karena tidak masuk akal Ruth bisa dapat 30 kiloan jelai. Karena itu Ruth menceritakan semuanya. Plus diberi makanan. Jadi dia melihat tangan Tuhan. Jadi sudah tindakan Tuhan, bukan cuma nama Boas, Bu. Dia sudah melihat bukti kasih setia Tuhan. Karena apa yang didapatkan Ruth tidak masuk akal. Itu jelas menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Jadi sebenarnya Naomi bukan hanya mendengar Ruth berkata Boas. Tapi buktinya itu loh, seeva jelai plus makanan. Buktinya itu dan Ruth juga menceritakan kan. Ya, sehingga melihat itu kemudian Naomi mulai diobati ya. Nah, karena itu sebenarnya kenapa saya mengatakan kita harus bertindak seperti Boas, karena sering sekali kita tidak tahu tindakan kita itu ternyata yang tidak terlalu berat bagi kita bisa mengubah hati seorang anak Tuhan yang sedang pahit hati kepada Tuhan jadi mulai sembuh. Ya? Ya, jelas Bu Ina. Oke. Kami persilakan, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk diskusi. Masih ada yang mau bertanya? Iya, bertanya sekali lagi ya. Oke, dipersilakan Pak. Bu Ina, saya kurang mengerti ya. Kan sebenarnya Tuhan itu bisa mengalihkan rencana yang jelek kalau memang menjadi sesuatu rencana sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita lihat kehidupan Elimelek, Naomi, dan kedua anak-anaknya,
mereka pergi ke tanah Moab, kemudian mati, kemudian Naomi balik kembali ke Israel dengan membawa Ruth yang mengikut kepada dia. Nah itu Bu, sebenarnya saya kurang ngertinya korelasi antara sepertinya Tuhan membiarkan mereka dengan keputusan mereka yang salah. Padahal tadi Ibu bilang bahwa Tuhan bisa membalikkan rencana yang salah itu untuk ikut dengan rencananya. Tentu saja bisa. Tapi kan Tuhan tidak wajib membelokkan jalan kita yang salah kan Bu. Nah mungkin jadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak mencegah kita berdosa kan begitu. Nah tapi kan kita harus mengerti kalau setiap kali kita mau berbuat salah Tuhan mencegah, berarti kita orang Kristen nanti tidak lagi berdoa kepada Tuhan atau tidak lagi belajar untuk berhikmat. Setiap kali mau ditipu Tuhan membuat kita sadar dan tidak tertipu. Tuhan tidak berkewajiban melakukan itu dan Tuhan tidak mau melakukan itu. Kenapa? Supaya kita lebih bertanggung jawab lagi dengan keputusan-keputusan kita. Betul Bu In. Tapi kalau mereka nggak pergi kan anak nggak ketemu dengan. Sorry, nggak kedengeran. Kalau mereka tidak pergi, kenapa? Kalau misalnya Elimelek dan Naomi tidak pergi ke Moab, mereka kan tidak akan ketemu dengan Ruth. Kan tidak akan ada kesalahan itu kan akhirnya tidak terjadi gitu loh Bu. Kenapa dibiarkan salah, tapi kemudian mereka mati, tapi kemudian Tuhan memakai lagi untuk rencananya. Kan kalau mereka nggak pergi, nggak ketemu dong Elimelek dengan Ruth, nggak menikah dong mereka. Dalam hal itu sebenarnya apakah Tuhan tidak bisa memakai cara yang lain? Pasti bisa lah Bu, entah bagaimana. Atau cuma pergi sebentar dan kemudian menikah dan kemudian balik kan bisa. Tuhan bisa melakukan apa saja. Betul enggak? Ya, jadi dalam hal ini lebih ke arah kita biarkan Tuhan membiarkan manusia dengan tanggung jawabnya untuk kemudian menerima konsekuensi dari tindakan-tindakan kita. Tuhan bisa memakai 1001 cara untuk mempertemukan Boaz dengan Ruth. Boleh satu pertanyaan nggak Bu? Menyambung pertanyaan tadi. Oke, saya silakan tadi bau dulu ya, bau media. Saya boleh ya Bu Ina ya? Silakan dulu ya. Bau media dulu. Ya, terima kasih. Kalau saya dapat yang baru. Itu suaranya kagak kedengeran deh, Bu. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Ibu, apa bisa Ibu itu chat? Sinyalnya kurang bagus tuh kelihatannya. Bu, kurang jelas suaranya? Atau bisa lewat chat aja? Nggak bisa dengar, Bu. Oh ya, Bu, suaranya kedengaran? Lewat chat aja ya. Sekarang ya, boleh bertanya, Bu? Satu, menyambung yang tadi. Ibu, saya melihat awal dari semua kejadian ini sepertinya Naomi itu adalah wanita yang benar-benar beriman, Bu, sehingga sampai 10 tahun tanpa beribadah pun dia tetap bisa mempertahankan itu. Nah, jadi saya melihat di awalnya melihat suaminya yang sepertinya tidak beriman sehingga mereka berangkat dan Naomi yang benar-benar beriman harus mengikut. Mungkin saat pernikahan mereka Naomi sering ngomong ke suaminya tapi tetap tidak digubris sehingga Naomi harus mengikuti. Nah,
saya kepikiran kenapa Naomi mau menikah sama suaminya ini gitu. Nah, terus melihat imannya pasti dia seharusnya bertanya dong sama Tuhan, ini enggak ya gitu, atau saya nggak ngerti gimana Bu, itu yang mau saya tanyakan. Terus korelasinya dengan kita saat ini, saya ingin bertanya, jika ada satu anak Tuhan yang dia saat mau mengambil keputusan itu, dia benar-benar memang mau mencari kehendak Tuhan, sehingga dia sudah berdoa, sudah berpuasa. Mungkinkah Bu, dengan setelah dia berdoa dan berpuasa, tapi dia tetap bisa mengambil keputusan yang salah? Terima kasih Bu Ina. Pertama, kita tidak diceritakan mengenai kenapa Naomi menikahi dengan Elimelek sehingga sulit ya Bu ya, apalagi zaman kuno mungkin orang tuanya yang mengikat pernikahan tersebut lah, kita tidak tahu ya. Yang pasti Elimelek adalah umat Tuhan, sehingga secara doktrin, secara teologi tidak salah karena sama-sama adalah umat Tuhan ya. Soal ternyata Elimeleknya itu kurang beriman, kita juga tidak tahu apakah dari awal pernikahan atau karena kelaparan baru kurang beriman, kan kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui. Nah, zaman sekarang kalau kita sungguh-sungguh hendak mencari kehendak Tuhan, saya sih percaya Tuhan akan menuntun kita ya. Cuman sering sekalinya ya Bu ya, kita itu ngomong mau mencari kehendak Tuhan, tapi akhirnya mengikuti kehendak sendiri. Itu yang kalau saya bilang yang sering terjadi. Mulutnya sih mengatakan aku berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tapi realitanya mungkin apa yang kita lakukan itu tidak mencerminkan itu. Kan itu saya sih lebih berpikir kalau kita sungguh-sungguh jujur mau meminta kehendak Tuhan dan mau taat, saya sih cukup yakin Tuhan akan menuntun. Kalau sampai kemudian kita tetap mengambil keputusan yang salah, berarti kan itu yang memang menjadi kehendak kita kan. Betul enggak? Ya, jadi dalam hal itu kalau saya bilang, kalau begitu mungkin ketika kita mencari kehendak Tuhan, kita sebenarnya memakai kehendak Tuhan untuk mengkonfirmasi apa yang kita kehendaki. Kita manusia itu pintar menipu diri, Bu. Apa yang kita inginkan, kita akan mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi tapi kalau pertanyaannya, apakah bisa setelah kita berpuasa, berdoa, tetap mengambil keputusan yang salah? Bisa, karena kita bisa saja berpuasa dan berdoa, tapi tetap sebenarnya kita itu pada akhirnya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bu, misalnya dalam dia berdoa itu, dia minta gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau mencari kehendak Tuhan. Terus, tolong Tuhan, aku nggak tahu memilih, misalnya di antara dua gitu. Di antara dua ini, aku nggak milih satu pun gitu, tapi aku pengen mencari yang mana yang Tuhan mau gitu. Jadi, tolong tutup pintu yang nggak harus kupilih Tuhan gitu. Tapi ternyata tetap pintu ini dua-duanya terbuka gitu Bu. Sehingga dia nggak tahu dia harus milih yang mana. Kalau saya bilang ya Bu ya, sampai kita nggak ada preferensi itu kok kayaknya juga nggak bener gitu loh Bu. Ini kan soal relasi ya, betul nggak? Ini kan tidak soal beli baju yang bisa sama sekali nggak tahu dua-duanya sama bagus ya. Tapi kalau soal pasangan hidup kan harus ada relasi. Sehingga kalau saya sih bingung tuh kalau dua-duanya kok nggak tahu yang mana yang dia lebih itu. Berarti dia tidak mempunyai pengenalan akan kedua orang itu, ya, dan tidak punya relasi dengan salah satu dari mereka. Mungkin karena itu Tuhan tidak menjawab karena kayaknya kok nggak bener gitu loh Bu. Kalau menurut saya ya, kok bagaimana mungkin sih kita itu sama sekali tidak ada preference ketika ada dua orang? Bukankah seharusnya sebelum menikah kita kan memang menjajaki, mengenal, sehingga tidak mungkin sama sekali tidak ada preference. Karena kan kita bukan kucing dalam karung kan Bu. Ini kan kita berbicara tentang kita berelasi untuk memikirkan apakah kita cocok apa enggak kan untuk menikah. Kalau konteksnya nggak hanya soal pernikahan Bu, misalnya dalam mencari pekerjaan gitu. Nah, ada dua hal yang sama-sama dalam hal itu ya Bu terbuka. Kita itu nggak bisa main Tuhan pilih. Coba kita pikirkan ketika para rasul memilihkan pengganti Yudas.
Mereka lakukan PR mereka dulu, ya semuanya sudah dipikirkan, baru ketika benar-benar mentok buang undi. Nah kalau saya bilang ya kalau sudah begitu ya buang undi. Ya, tapi lakukan PR dulu gitu loh. Benar-benar kita itu sudah memilih. Jangan Tuhan ya terserah deh Tuhan ya. Tuhan juga enggak mau dong kita tidak bertanggung jawab. Ingat nggak? Ingat ya, kedaulatan Tuhan tidak meninggalkan tanggung jawab manusia. Tapi kalau kita sudah pikirkan dua-duanya akhirnya benar-benar sama baiknya. Dan kalau saya bilang itu bukan soal menikah ya. Kalau menikah bagi saya aneh banget. Tapi kalau soal pekerjaan misalnya, ya sudah kita buang undi. Iya, makasih Bu Ina. Oke. Saya Bu Ina. Terakhir tadi buat Pak ya, terakhir ya, karena waktu kita terima kasih ya. Terima kasih Bu Ina dan teman-teman semua hari ini dari diskusi kita. Saya bisa belajar kebaikan Tuhan, meskipun si Elimelek dengan Naomi, istrinya banyak melakukan kesalahan, tapi ternyata Tuhan itu bisa melihat dan merubah segala sesuatu ketika kita pasrah, mendatangkan kebaikan. Dan saya juga melihat bahwa Tuhan memperhitungkan kesetiaan si Ruth kepada mertuanya. Meskipun pada saat itu Ruth sebenarnya belumlah menjadi orang yang mengenal Kristus, mengenal Tuhan, tetapi kesetiaan dia, moral dia, hati dia yang pasrah itu Tuhan perhitungkan. Jadi meskipun kita salah melangkah, ketika kita memang pasrah kepada Tuhan, saya bisa belajar pada hari ini bahwa Tuhan merubah yang kita tidak tahu tadi, atau yang memang kita mengeraskan, Tuhan bilang bukan A, tetapi kita melakukan A, memang kita menerima konsekuensinya, tetapi Tuhan bisa mengubah semuanya, mendatangkan kebaikan bagi orang yang setia kepadanya. Itu aja Ibu Ina yang bisa saya pelajari hari ini dari diskusi kita. Terima kasih Bu Ina. Ya, betul sekali Bu ya. Walaupun dalam kesalahan Tuhan bisa memakai itu, tapi saya mau koreksi sedikit. Ruth tidak melakukan apa yang salah. Yang salah itu Naomi. Iya. Karena kan Ruth nggak ngerti dong, dia bukan orang percaya, diambil sebagai menantu ya, dia kagak ngerti. Yang salah adalah Naomi. Dalam hal itu kita tidak bisa menyalahkan Ruth. Ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya sudah kita cukupkan ya. Masih banyak sebenarnya yang mau bertanya, tapi kita batasi waktunya. Sudah kita cukupi. Kita akan menutup eksposisi kita hari ini. Biarlah kiranya beriman kepada Allah pastilah akan menolongi kita, akan menjalani hidup kita ini. Sehingga seperti yang Bu Ina sampaikan, jalan buntu sekalipun bisa menjadi pintu harapan. Bagi kita anak-anak Allah, wanita-wanita yang luar biasa, biarlah tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum ditutup doa nanti oleh Bu Ina, kita membawakan pujian Tuntun Aku Tuhan Allah.